Nanti kamu sambung. Ada gedoran itu, Kak Dinar Candy tuh nyuruh turun, cepet, turun gitu. Kayak maksa aku nyuruh turun. Tapi yang lu lihat sosoknya di sini percis nih, diam nih. Di sini, Bung. Sini? Diem kecil. Ini kalau maju aku, nyerah gitu. Itu pas gue liat dia ke atas ya, bener-bener keringet semua si Ivo tuh. Ternyata itu ya yang lu alamin ya. Oh iya. Perasaanku doang sih. Nah, sekarang kita main Bloody Mary. Tuh lilinnya. Oke. Bloody Mary. Bloody Mary. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini live dari kontrakan Walang Sangit. Jadi guys, sebetulnya ya, ini setelah gue sama Ivo menginap, dan lu yang udah nonton pasti kayaknya bakal seneng karena gue sama Ivo menderita semalam. Kalian bisa lihat guys, ini muka-muka kita, muka-muka bukan kurang tidur, kagak tidur. Nah, tapi kayaknya si Ivo ini juga masih shock deh ngalamin kejadian pas nginep kemarin. Jadi gue cerita dulu dari awal ya. Nginep kedua kali di kontrakan Walang Sangit adalah bukan hal yang gue inginkan. Kenapa? Karena rasanya feeling gue bilang jangan nginep. Itu kejadian, jadi 2 hari sebelum gue jalan ke kontrakan Ivo, gue mimpi hal yang sama. Sebelum gue jalan pertama kali ke kontrakan lu. Jadi gue kayak lagi, Pak tuh mimpi parah dah. Jadi kayak gue lagi di perjalanan dan gue ngalamin hal yang mengerikan gitu. Sampai akhirnya gue kebangun jam 3 pagi. Di situ gue mikir kayak, anjir gue jalan apa enggak ya? Jadi apa enggak ya gitu. Jadi ragu-ragu gitu. Dan kalau lo lihat juga video yang kemarin yang pas gue nginep kedua kali, jadi mobil gue kan sempet nyangkut. Mobil gue tuh nyangkut di pagar. Wah itu baret panjang. Nah pas di tol, spakbornya copot. Wah itu makanya kemarin gue ke bengkel dulu kan.
Dan ternyata nggak sampai di situ guys. Kacamata gua keinjek kemarin pas lagi syuting. Ini damage-nya luar biasa nih. Tuh kan mencong. Tuh lihat sendiri kan mencong. Kacau ini. Tahu bisa dibenerin apa enggak nih. Ini kemarin pas lagi syuting patah ini. Nggak tahu ya apakah itu wujud dari rasa gue yang bilang mending jangan deh gitu. Makanya kalau lo ngeh pada awal pembukaan video nginep kedua kali itu, gue sama tim RJL itu sholat dulu gitu. Sholat, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rasa-rasanya kok nggak pengen gue datang kedua kali gitu. Dan bener aja tuh kemarin kan pas main Bloody Mary gitu, tiba-tiba lilinnya mati sendiri. Gue gak ngerti kenapa dah, apakah angin, apakah apa, tapi kalau angin saat itu kayaknya nggak ada angin gitu. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Mati guys. Bisa mati deh. Kalau menurut kalian kenapa kira-kira bisa mati? Komen di bawah. Tapi bener guys ya. Kan kemarin pada request gue nginep sama Ivo. Harusnya secara logika kalau nginep berdua lebih enak dong daripada sendiri. Nah ini malah lebih serem. Nggak tahu gue pokoknya full merinding dah gitu. Apa mungkin karena gue juga lagi enak badan gitu ya. Jadi kayak nggak tahu kalau lo sendiri lo ngalamin apa? Aku tuh nggak tahu ya pas di kamar tidur sama Bang Fajar tuh di sini tuh kayak ada sekelebatan bayangan putih mulu gitu. Cuma nggak tahu nih, kayaknya nggak ada orang, nggak ada apa. Tapi selalu kayak ngelihat bayangan putih gitu Bang. Kalau ini gue juga lihat nih, kan di video kita ngobrolin kan. Anjir kok kayak ada bayangan putih ya. Dan ini sama ini kayak kejadian kita nginep pertama kali ya. Si bayangan-bayangan itu dari sini nih. Dari dapur kotor kan. Dari dapur kotor. Nah, terus yang aku alami tuh kayak di apa nih namanya toilet nih, auranya tuh kayak aneh gitu pas waktu ada Bang Fajar. Beda kayak biasanya. Aneh gimana? Aneh, nggak tahu tiba-tiba merinding mulu gitu. Itu yang aku rasain pas waktu di toilet. Mainan apa tuh namanya lilin Bloody Mary itu. Apalagi pas tahu kalau lilinnya bisa mati sendiri. Aduh. Ngeri. Dan yang kita kagetnya juga si boneka jelangkungnya tuh jatuh sendiri ya. Oh iya ya yang di dalam sini kan. Iya yang di dalam sini. Jatuh sendiri tuh. Tiba-tiba jatuh aja. Brak gitu. Nah udah dibenerin jatuh lagi. Tapi untungnya nggak tahu ya kan akhirnya gue tinggalin lo tuh sendirian. Nah yang lo rasain pas sendirian apa? Nah pas waktu aku sendirian tuh kan aku kan mulai iseng tuh nyoba lah matiin lampu semua, main-main gelap-gelapan, pencahayaan pakai lilin doang. Terus aku masuk ke dapur kotor nih, nggak tahu kenapa rasanya berat banget. Mau nyamperin yang batu mirip batu nisan tuh, kayak di belakang tuh kayak ada ngikutin. Makanya aku selalu was-was tengok belakang gitu. Ya karena kayak ada orang, cuma aku nih ditinggal sendirian gitu. Takutnya jalangkungnya tiba-tiba gini kan, aduh ngeri. Terus pas udah ngeri nih, pindah ke kamar mandi. Di kamar mandi nih aku mainin Bloody Mary sendiri. Kok kepalaku mulai pusing, mulai agak mual juga. Tapi ya udahlah, kayaknya itu mungkin kecapean atau gimana gitu. Terus aku cerita-cerita dikit di dalam kamar mandi. Kemudian tuh nggak tahu dari luar sini tuh kayak ada yang gini, cuma pas aku tengok lagi tuh nggak ada Bang. Bloody Mary,
Gimana? Ya kayak nengok ini. Apa sosoknya? Gak tahu, hitam-hitam gitu. Itu terus keluarlah ngecek sini, nggak ada apa-apa. Oh mungkin perasaanku doang nih, kalau apa karena aku agak merinding, takut, terus ke bawah halusinasi gitu mungkin ya. Nah setelah pas aku penelusuran ke dapur bersih sini juga, di situ nggak terasa apa-apa. Yang paling ngeri tuh di kamar mandi sama dapur kotor. Kemudian aku masuk kamar mandi lagi, itu aku mainan Bloody Mary lagi. Nah setelah mainan Bloody Mary tuh nggak tahu, kepalaku pusing, bener-bener pusing, terus pengen muntah. Sebenarnya udah keluar sih, terus aku telan lagi tuh muntahnya tuh. Soalnya takut jorok di sorot kamera gitu loh. Aku sempat nelen muntahku sendiri tuh. Kemudian aku keluar, nggak tahu tiba-tiba aku di depan kamar nih. Aku agak nge-freeze. Kok di sini tuh ada bayangan kecil, diem mulu gini. Nah, aku masih penasaran, tak tatap terus lah. Kok nggak gerak? Kok nggak pindah-pindah? Aduh, mulai goyah nih hatiku nih. Pokoknya udah di situ mulai merinding, nggak mau pindah-pindah. Yang bayangan kecil di sini, ya semoga aja ke sorot kamera ya, kelihatan ya. Nah, di situ aku langsung nyerah, lari ke timnya Erjel. Iya, itu malam-malam gue kaget tuh, tiba-tiba si Ivo dateng, terus mukanya pucat, terus dia bilang gue nggak mau lanjut kata dia. Lah gimana gitu? Emang lu ngalamin apa gitu? Ternyata pas kita cek, ya si Ivo kayak diem aja gitu, dan ternyata dia ngelihat di depan itu ada bayangan ya, bayangan hitam gitu. Ya, bayangan hitam kecil, ya seukuran ini sepiring nih. Gitu. Di sini nih. Ini di sini. Ini berarti lo lihat penampakan lagi setelah sekian lama di sini ya? Iya. Pas lagi live ini ya? Tapi itu berbentuk kayak bayangan doang sih bang, nggak berwujud seperti yang dicerita-ceritain kayak tuyul atau apa, itu enggak, cuma bayangan doang gitu. Tapi yang lu lihat sosoknya di sini percis nih, diam nih. Di sini bung. Sini? Diem kecil, kayak natap aku juga natap balik gitu. Biasanya kan kalau yang sering aku lihat kayak bayangan itu cuma sekelibatan doang, kayak set hilang. Ini tuh diem mulu kayak gini. Ini apa ya gitu aku. Aduh, ini kalau maju aku nyerah gitu. Makanya akhirnya lu shock itu. Itu pas gue liat dia ke atas ya, bener-bener keringet semua si Ivo tuh. Makanya gue ngapain nih bocah. Ternyata itu ya yang lu alamin ya. Oh iya. Nah ini kan gue juga bawa jelangkung ya, di nginep kedua kali. Selain gue main Bloody Mary yang lilinnya tiba-tiba mati, nih jelangkungnya mungkin bisa kita taruh sini kali ya. Pak, boleh minta tolong ambil jelangkung, Mak? Jadi guys, ini kemarin gue kan juga bawa jelangkung ya. Kalau lu udah nonton, pasti lu bayangin ya, di dapur kotor naruh ginian serem bener, mana jatuh sendiri lagi. Ditambah lagi sebelum gua nginep, jadi katanya si Ivo ini ngalamin CCTV-nya meledak, terus lu katanya muntah darah, dan banyak kejadian lain, bahkan pas lagi live sama Dinar Candy. Itu ceritanya gimana sih, Ivo? Abis gua selesai nginep pertama kali ya? Nah, pas selesai Bang Fajar nginep yang pertama kali tuh, 1 hari kemudian tuh datanglah CCTV yang aku pesen di toko online tuh. Nah, di situ tuh aku iseng buat video unboxing CCTV gitu. Pas waktu aku unboxing nih, tiba-tiba tuh lemari baju tuh kebuka dengan sendirinya. Tapi aku di situ masih belum sadar. Terus tiba-tiba udah mulai kebuka lebar tuh, aku nengok lah ke kamera gini, cek ke belakang langsung. Kok buka? Nah, di situ aku
masih positif thinking nih, soalnya pintu kamar tidur juga kebuka, mungkin ini angin atau apa gitu. Makanya aku tetap santai, kayak oh santai dulu gitu, kayak nyuruh jangan gerakin dulu gitu. Nah setelah unboxing selesai itu aku langsung survein ke sekitar kamar. Kalau di sini tuh nggak ada orang sama sekali gitu. Mulai dari belakang lemari baju juga tuh kan ada ruang kecil. Nah aku cekin juga tuh. Nah di ruang kecil ini tuh cuma ada koper teman-teman, jadi nggak ada orang sama sekali. Terus aku cek keluar juga, di situ nggak ada orang. Tapi aku masih positive thinking tuh, mungkin angin. Soalnya pintu kamar tidur juga kebuka gitu. Itu sih yang pertama kali waktu Bang Fajar udah balik. Itu ada videonya, pintu lemari kebuka lagi. Oh ada Bang. Oh boleh lihat nggak? Ada yang rekam gitu kan ya. Oke. Nah jadi ini CCTV mini. Kok wifi kamera? Apa nih? Suara lagi. Oh ini kabelnya guys. Gila. Anjay. Slaybeo. Bentar boy. Bentar. Itu kok lemari bisa begitu ya? Nah, nggak tahu juga tuh Bang. Tapi aku masih positive thinking, mungkin angin. Soalnya tuh kan tuh pintu masih kebuka gitu. Dari samping, soalnya di sini kan ada ventilasi udara juga tuh. Meskipun kecil ya, nggak tahu ya bisa apa enggaknya tuh kurang tahu. Tapi positive thinking aja gitu Bang. Angin sih nggak mungkin ya, gue kan udah nginep di situ ya. Lemari bisa kayak gitu ya. Tapi lu lagi sendiri? Terus lagi unboxing, lagi live apa gimana? Unboxing biasa ya. Terus ini aku telusurin juga. Oh nggak lagi live? Nggak. Terus apa lagi Fu? Nah setelah unboxing selesai itu kan aku langsung pasang CCTV di atas pintu belakang. Nah itu pas banget di atas pintu. Di situ aku pasangnya tuh malam. Terus malam pertama tuh nggak ada apa-apa teman-teman. Nah pas waktu malam selanjutnya aku tuh sempat live gitu, live di depan sini ngobrol-ngobrol sama penonton. Tiba-tiba tuh aku sempat kedenger suara kayak ledakan gitu, buk. Nah, ini apa ya? Suara apa gitu? Aku juga masih penasaran. Terus aku cari-cari ke sini, ke kamar mandi. Cuma di situ tuh nggak ada apa-apa. Terus kok agak merinding ya aku ya. Terus aku tuh masuk kamar. Nah, waktu di kamar tuh aku masih ngobrol-ngobrol juga masih sama penonton. Katanya tadi tuh suara panci Bang, gini Bang. Enggak, kalau suara panci tuh pasti suaranya kayak nyaring gitu. Ini tuh kayak ledakan kayak gitu. Sempet juga kemudian terdengar suara bub itu, aku kan masuk kamar. Setelah aku masuk kamar, aku tuh sempat iseng nyoba lah naik ke lantai atas gitu. Nah, setelah di lantai atas nih, aduh, merindingnya tuh makin Bang, makin nambah gitu. Setelah dari lantai atas tuh nggak tahu kenapa di lantai atas aku sempat denger kayak suara pecahan gitu, cuma nggak ada yang pecah sama sekali gitu. Tak cek di lantai atas tuh, waduh kok nggak ada yang pecah. Terus ini suara apa tadi? Terus aku merinding. Ya udah, aku turun lagi, masuk ke dalam kamar lagi. Soalnya kamar nih menurutku tempat yang paling nyaman. Nah setelah itu aku ngobrol sama penonton, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh aku dikagetkan dengan suara piring jatuh dan itu pecah teman-teman. Untung banget itu aku udah pasang CCTV juga, udah live juga, itu live TikTok. Nah setelah itu aku cek lah ke CCTV, ternyata bener dong, piring yang di atas ini tuh jatuh sendiri gitu. Dan ini tuh ke video live sama ke video CCTV, jadi dua-dua gitu. Ada Bang videonya tuh sempat aku abadiin. Boleh lihat Fu.
Jelangkung, jelangkung. Kalau kamu bisa datang, saya pengen tahu. Siapakah Presiden 2029? Oh, saya tidak bisa jawab. Oh, tidak bisa menjawab. Mana, Fo? Udah videonya? Nah, ini bang. Iya anjir, pecah sendiri piringnya. Nah itu tuh kayak sempet agak melayang dikit tuh di daerah sini bang. Kayak sempet melayang dikit terus tiba-tiba set jatuh ke sini. Terus pecah semua ke sini. Nah di situ tuh nggak tahu kenapa aku sempet kepikiran gabut juga. Soalnya kan ya sendirian, nggak ada temen. Tiba-tiba punya ide bagus tuh. Ah ya udahlah, piringnya aku susun lagi. Aku rapiin lagi pakai solasi teman-teman. Jadi aku kayak bongkar pasang gitu. Aku benerin lagi dan itu piringnya juga udah bener meskipun pecah semua sih. Kayaknya masih bisa digunakan lah. Tapi lo nggak kabur ya? Ngeliat ada piring jatuh gitu ya? Kalau misal cuma benda-benda gitu, aku tuh lumayan berani bang. Tapi kalau udah dimunculin wujud asli, nah ini kayaknya nggak bisa deh. Soalnya kalau wujud asli tuh, aduh, bener-bener serem sih kalau lihat-lihat di video-video yang aku tonton tuh. Tapi alhamdulillah lah sampai sekarang aku nggak pernah dilihatin wujud asli gitu. Ya mungkin cuma bayangan transparan gitu aja sih yang aku alamin selama ini gitu. Nah nggak tahu kenapa ya 2 hari kemudian kan aku sempat pasang CCTV tuh. Nah itu tuh tiba-tiba tuh aku masuk, kan aku di luar tuh, ceritanya aku di luar lagi nyari makan sama teman magang. Nah pas waktu aku kembali itu tuh aku mencium aroma gosong gitu. Setelah aku cari-cari ternyata CCTV udah kebakar gitu, udah udah gosong semua gitu loh. Bahkan bekasnya pun masih ada, lelehannya pun juga masih ada teman-teman. Anjir lah teman-teman, CCTV yang di sini tak taruh sini tuh kok bisa kebakar tuh? Aku loh cuma bisa nyelamatin ini tuh, masih bisa kepake nggak yo? Padahal file semua di sini, bakar, loh, pempeng ini kebakar gara-gara kepanasan apa? Gara-gara ya? Gara-gara apa namanya? Gara-gara penghuni sini atau gara-gara kepanasan ya? Aku nggak ngerti nih. Itu tuh bekasnya tuh, gosongnya tuh. Itu bisa kalian lihat itu guys. Untung nggak meledak kemana-mana ya. Cuman di CCTV-nya doang gitu. Oh tapi enggak sih bang. Kalau masalah kebakar meledak tuh bukan cuma CCTV. Jadi lampu yang di atas ini tuh juga udah 3 kali aku ganti tuh meledak teman-teman. Sekarang pun masih belum aku ganti nih karena baru aja meledak gitu. Oh pantas yang ini mati ya? Iya. Nah aku mikir di sini tuh ini meledak gara-gara konsleting, kepanasan atau hal-hal yang lain nih gitu. Terus aku sempat nanya tuh ke penonton-penonton juga. Ada tuh satu penonton yang bisa jelasin katanya salah arus listrik lah, terus kurang kecil atau kurang besar gitu arusnya gitu. Aku sendiri kurang tahu nih tentang arus listrik soalnya aku nggak di bidang listrik gitu. Katanya lu juga sempet muntah darah. Nah itu di hari berikutnya bang. Nah setelah kejadian CCTV itu aku sempat lah tidur bentar
soalnya kan udah sore juga kan, itu tidur bangun malam ngecek luar nggak ada apa-apa lagi teman-teman. Ya udahlah aku tidur, terus paginya aku berangkat magang. Setelah berangkat magang nih, nggak tahu kenapa di tempat magang tuh aku ngerasa kayak aduh kok firasatku nggak enak ya. Itu tuh pada hari Jumat teman-teman. Jadi pas CCTV itu malam Jumat gitu. Terus aku baliklah ke tempat kontrakan ini gitu. Pas aku cek, nggak ada apa-apa gitu. Terus ya udahlah, aku mandi persiapan sholat Jumat. Nah setelah sholat Jumat nih, tiba-tiba pas aku kembali ke kontrakan, aduh gelap banget, sumpah bener-bener gelap. Ternyata mati lampu. Wah di situ aku mikir, ini mati lampu semua apa tetangga juga ya? Aku soalnya takut bener-bener konsleting gitu. Terus aku ngecek keluar, aduh tetangga nyala semua lagi, masih ada lampu yang nyala gitu. Padahal itu siang jam 12-an, tapi sini doang yang benar-benar gelap. Aku nggak tahu kenapa, ya udah intinya abadiin momen gitu aja. Setelah kejadian itu malamnya aku sempat nge-live tuh sama seseorang, orangnya nih cowok teman-teman. Aku tuh live TikTok fitur PK, tapi aku nggak tahu nih kepanjangan PK apa, lupa aku soalnya. Di situ aku tuh nge-live di depan jendela situ ngobrol sama dia. Nah tiba-tiba aku kedengar suara ledakan juga dari belakang sini, dari dapur kotor kayak gitu. Nah aku tuh kaget, bener-bener kaget, dan mulutku tuh nggak bisa dikondisikan, kayak anjing apa tuh gitu. Nah itu kedengar jelas pada live-ku gitu. Bahkan videonya pun ada. Mau lihat bang? Boleh? Abang lagi nyari hantu? Enggak, aku lagi nyari tokek, tadi ada tokek tuh di situ. Hah? Serius guys, lagi nyari hantu dia. Kosan berhantu, RJ 5. Gak jadi aku di dalam kamar ada. Itu Meledak? ya dari dapur sini, tapi nggak tahu itu ledakan apa gitu bang. Soalnya aku masih nggak sempat ngecek juga. Setelah live sama cowok ini, tiba-tiba cowok ini tuh keluar dengan sendirinya. Nah pas keluar ada tuh perempuan yang benar-benar terkenal, mungkin kalian juga nggak asing siapa dia. Nah itu tiba-tiba tuh Dinar Candy nih? bener. Nah tiba-tiba tuh ngundang aku gitu. Wah kok centang biru, tak baca namanya. Waduh, Kak Dinar Candy, idola nih gitu, idola dari dulu gitu. Ya udah, aku terima nih. Pas aku terima, disapa dong. Halo bang, ngapain gitu. Nah, aku bilang lah nggak ngapa-ngapain kak, cuma live gabut aja gitu. Kok gelap-gelapan? Enggak, ini emang aku sengaja matiin lampu gitu. Nah di situ ada tuh penonton yang iseng, awalnya nonton liveku terus pindah ke live-nya Kak Dinar Candy. Di situ tuh penonton tuh ngetik kayak nyuruh Kak Dinar Candy tuh suruh Ivo naik ke lantai 2 gitu. Terus Kak Dinar Candy tuh dikasih gift besar sama penonton yang awalnya nonton punya aku itu, dikasih gift besar. Terus Kak Dinar tuh nggak mau nurutin penonton. Terus aku yang jawab gini, ya udah deh nanti kalau aku PK menang lawan Kak Dinar Candy, aku naik ke lantai atas gitu. Ternyata bener dong, selevel aku yang kecil banget gini, belum centang biru, follower kecil, lawan Kak Dinar Candy bisa menang gara-gara tantangan itu doang. Nah terus pas menang, aku tuh ya harus nepatin janji naik ke lantai 2 sama ditemanin Kak Dinar Candy live. Nah situ di lantai 2 tuh aduh bener-bener gelap. Terus aku bawa senter juga kan waktu itu. Nah pas aku mau buka kamar yang kamarnya terkunci itu, aku buka-buka nggak bisa. Tiba-tiba tuh aku kedengar suara gedoran, dor. Nge-freeze dong aku. Apa itu? Nah setelah ada gedoran itu, Kak Dinar Candy tuh nyuruh turun cepet,
turun gitu, kayak maksa aku nyuruh turun. Soalnya Kak Dinar Candy itu kayaknya takut aku kenapa gitu. Nah pas Kak Dinar Candy bilang gitu, ya udah aku lari aja turun. Soalnya bener-bener ngeri gitu. Setelah itu aku ngobrol lah sama penonton di bawah. Habis lari-lari dari atas ke bawah tuh, nggak tahu kenapa ya tenggorokanku tuh bener-bener sakit gitu. Pas aku ngobrol, tiba-tiba mulutku udah kerasa asin gitu. Waduh, ini muntah darah nggak ya? Muntah darah ya? Terus aku julurin lidah lah gini. Julurin lidah. Nah, di situ aku julurin lidah gini. Kok udah merah semua gitu. Waduh, ini kenapa nih gitu. Nah, di situ penonton juga udah mulai panik. Aku juga mikir ini kenapa gitu. Terus ya udahlah, daripada bikin panik semua penonton, aku udahin dulu live-nya gitu. Itu tuh kerekam semua, mulai Kak Dinar Candy yang di atas ada suara gedor-gedoran, terus yang ada darahnya juga. Itu aku masih memiliki dokumentasinya gitu teman-teman. Boleh lihat nggak? Boleh. Yang takut guys, dia malah ganggu guys. Wah, kaget terus ya? Dia mau kaget sendiri. Guys, dua kali dua. Tapi sebenarnya kalau makhluk halus kalau kita ceria sama dia nggak ganggu ya nggak sih? Nggak bisa. Kitanya yang takut guys, dia malah ganggu guys. Terkunci. Masa sih? Wih, tikus. Nggak tahu nih. Kayaknya aku harus turun deh. Iya turun. Turun sekarang ya. Iya turun. Jangan. Turun, udah biarin aja turun. Nanti kalau sakit. Udah. Terus yang pas muntah? Itu tuh aku nggak muntah bang, cuma kerasa tenggorokan sakit, terus tiba-tiba mulut tuh kerasa asin gitu. Wah, berdarah nih kayaknya nih. Beneran, sorry teman-teman, sorry. Beneran. Gila berdarah ini. Di lidah gitu? Di lidah? Iya, keluarnya di lidah gitu. Padahal aku di situ nggak kegigit, nggak apa, cuma aku tiba-tiba kerasa asin aja di mulut tuh, dan tenggorokan ini bener-bener sakit gitu. Itu bang yang aku rasain pada malam itu setelah live sama Kak Dinar Candy. Tapi ini aku nggak mau nyalain Kak Dinar Candy ya, soalnya Kak Dinar Candy juga nggak ngapa-ngapain gitu. Malah aku malah berterima kasih soalnya udah nemenin liveku gitu. Tapi akhirnya lu udah sembuh setelah berdarah itu? Udah. Ya kalau berdarahnya udah nggak berdarah lagi, cuma masalah badan pusing sama anget nih masih kerasa sampai sekarang gitu. Apalagi ketambahan yang uji nyali semalam bareng Bang Fajar juga tuh, aduh, ngeri-ngeri sedap teman-teman. Lu kalau mau nanya sebelum kita lanjut ya, kalau mau nanya sama Jelangkung, nanya apa? Coba tanya dulu. Jelangkung, boleh nggak aku tanya, apa kira-kira penghuni yang ada di sini? Nggak mau nanya bang, nggak mau jawab, gede-gede gini-gini. Dia ngomong lagi, denger nggak lu? Denger. Iya kan? Dia nanya, wani piro katanya. Ya udahlah, kita lanjut lagi nih. Yeah. Aku punya cerita lagi. Jadi waktu itu aku tuh nggak tahu kenapa akhir-akhir itu suka banget sama live TikTok gitu.
Nah waktu live TikTok lagi tuh aku tuh sempat survei ruangan bawah, mulai dari dapur kotor, kamar mandi, terus dapur bersih. Cuma nggak ada apa-apa sama sekali teman-teman. Terus ada tuh penonton tuh yang banyak banget penasaran sama lantai 2. Nah di situ pada komen semua, naik bang ke lantai 2 gini. Aduh, aku tuh kalau di lantai 2 tuh jujur ya sebenarnya privasi banget, bahkan nggak dibolehin tuh sama pemiliknya. Nah pas ya udahlah, nah pas waktu itu aku naiklah ke lantai 2. Nah di lantai 2 tuh aku ngerekam lah. Nah di situ tuh ada tokek juga. Kayaknya nih semua ulahnya gara-gara tokek, mulai apa piring jatuh apa gitu. Pikiran penonton sih gitu. Ya udah aku tangkep aja. Pas aku tangkep tiba-tiba tanganku kegigit, nggak bisa lepas gini sakit semua. Penonton malah ketawa, nggak makin bikin merinding gitu. Nah setelah kejadian tokek itu aku survei lagi lah di lantai atas. Nah di lantai atas tuh nggak tahu kenapa abis buka pintu kamar yang nggak bisa dibuka tuh kan banyak banget, coba bang buka gini. Ya udah aku buka, kan kekunci rapet tuh, kan privasi pemiliknya gitu. Bahkan nggak dibolehin live atau ngerekam area atas, tapi aku tuh bandel banget, dibilangin nggak kena gitu. Tiba-tiba aku pas banget tuh nyorot di atas meja. Nah di atas meja tuh kerekam jelas ada botol gerak sendiri teman-teman. Di situ, aduh, pas banget nih momennya live, botol gerak sendiri, penonton nyaksiin semua tuh, nggak tahu ya berapa penonton ya, 1.400-an kalau nggak salah tuh, nonton semua. Dan di situ ya ada bilang itu tikus, tokek. Tapi selama aku di sini teman-teman, itu tuh nggak ada tikus sama sekali. Aku sempat dikirimin sama follower rekamannya pas waktu botol itu gerak sendiri gitu. Jadi ada aku rekamannya. Oh ada nih? Ada. Positive thinking. Positif. Cok. Gerak sendiri toh. Lihat toh. Lihat kalian tadi lihat kan? Kalian lihat sendiri, mata kalian pakai itu tadi. Itu, emang ada apa di sini? Tuh, langsung tak sepilin semua. Ada apa? Tuh, gerak sendiri tadi. Lihat kan kalian tadi. Mata kalian nampak itu tadi. Gerak sendiri. Buset. 1.400 orang memandang. Bukti langsung live. Gak ada apa-apa teman-teman. Tuh. Buktinya apa? Nggak ada apa-apa. Not, dan buluku merinding semua teman-teman. Oh iya anjay. Tuh. Gerak sendiri toh. Lihat toh. Gerak sendiri guys. Iya. Nah di situ pas waktu gerak sendiri, aku cekin lah ada apa di situ. Dan ya bener-bener nggak ada apa-apa, cuma botol doang gitu. Botol terus peralatan yang ada di atas meja itu, bahkan tikus, tokek, hewan apapun di situ tuh nggak ada sama sekali teman-teman. Angin pun nggak ada, soalnya ventilasinya tertutup semua gitu. Kalaupun ada angin pasti tutup jendela nih bergerak, sedangkan ini tuh nggak bergerak sama sekali gitu. Aku jujur merinding semua, bahkan panas dingin, tapi aku tuh harus kayak mau buktiin gitu, mumpung banyak juga nih 1.400 penonton. Tak cekin gini gak ada. Ya udahlah, aku turun ke kamar lagi, soalnya udah bener-bener sesek nih nafasnya. Nah pas di kamar ya udahlah, aku cerita lagi ke penonton kalau tadi di atas tuh ada gini gitu. Habis digigit tokek, terus ada kejadian botol itu gerak sendiri gitu. Terus ya udah, mungkin sampai sini aja bang. Jadi para Lang Merjal Satset yang nanya merequest gua kenapa gua nggak ke lantai 2, ya karena nggak diizinin. Iya. Dia aja bandel tuh kemarin pas di situ ya. Itu sih sebenarnya sesimpel itu. Gitu. Tapi emang kalau dari gua pribadi ya, justru menurut gue yang paling serem di dapur kotor sih. Ya saya juga
Lo ngerasa gitu kotor. juga? Benar. Gitu, jadi buat yang di lantai 2 menurutku malah justru sereman di sini masih. Ya, karena beberapa kali kejadian-kejadian yang gue alamin ya, itu entah kenapa rasa-rasanya kayak di dapur kotor. Dan buat yang nanya kenapa sih namanya kontrakan walang sangit gitu. Jadi kan walang sangit itu kan kayak serangga hama yang suka mengganggu atau merusak tanaman budidaya gitu, terutama padi ya. Nah, begitu juga di kontrakan walang sangit gitu loh. Ada suatu hal yang misterius yang mengganggu kenyamanan dan ketenangan dari yang ngontrak, yaitu si Ivo. Jadi namanya kontrakan walang sangit. Dan kayaknya untuk beberapa waktu ke depan, ini yang mungkin terakhir ya, gue akan nginep di kontrakan walang sangit gitu. Nggak tahu ya nanti request dari para penonton kayak gimana. Tapi yang jelas ini untuk pertama kalinya gitu ya, nggak selesai tuh sampai subuh tuh ya, karena memang kemarin Ivonya juga menyerah gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu, daripada dipaksain kan ya. Kemarin juga udah pucet segala macam gitu. Nah kalau lo pengen request apa-apa ya terkait kontrakan walang sangit atau yang lain juga boleh, komen aja di bawah. Bisa DM gua, apa komen di IG apa di TikTok gitu kalau lo mau request lagi tentang kontrakan walang sangit. Karena kemarin udah gue kabulin tuh. Kan kemarin katanya nggak puas lihat gue sendirian. Ya udah sekarang gue berdua Ivo dan ternyata emang bener lebih serem berdua malu ya. Gokil sih. Ya paling itu aja ya yang pengen gue ceritakan, fenomena yang gue alamin ketika nginep di kontrakan walang sangit. Sama gue lupa tadi ada ular. Jadi pas gue belum datang, tim lagi siap-siap, nemu ular. Lagi setup CCTV, tiba-tiba muncul ular hijau. Oh, dari mana nih? Ada ular hijau dari tadi. Apa kita nggak nyadar apa baru datang dia? Makanya Bang. Hah? Tiba-tiba kok ada gitu. Di belakang gua persis anjir. Iya kan dari tadi? Sumpah. Kagak Pak. Hah? Tadi itu pas baru kita datang, Nah. Andi ngeliat ada hijau-hijau di situ tuh, di bulatan itu tuh. Oh iya. Jadi aku juga nggak tahu kalau di kontrakan ini itu ada ular teman-teman, dan aku juga nggak mungkin lah ngelepas ular di kontrakan ini. Ya kali aku mau nyakitin timnya RCL juga gitu, apalagi ini ular hijau gitu yang lumayan berbisa gitu. Oh ini berbisa ya? Berbisa tapi nggak membahayakan manusia gitu Bang. Nih, ularnya nanti coba diambil dulu. Nggak bisa keluar. Nah ini ularnya guys. Jadi kemarin pas baru dateng, dapat info katanya nemu ular tim gue. Nah ini akhirnya ular yang udah ditangkep. Kasian sih nanti harus dilepas ya. Bener, harus dirilis lagi. Ini ularnya kalian bisa lihat ya. Coba mainin suling. Nggak punya suling. Wah kayak di film ya. Ayo coba bareng-bareng kita Vo. Tuh kepalanya gini-gini Bang. Udahlah nanti kita lepas lah, kasihan nih. Gue rasa cukup demikian ya episode di kontrakan walang sangit. Gue nginep kedua kali terus sama podcastnya. Semoga kalian terhibur dan juga semoga kalian bisa mendapatkan pesan juga ya dari episode kali ini. Jadi gue rasa cukup demikian ya episode gue nginep ke kontrakan walang sangit yang kedua kali atas request kalian. Dimana tadi udah gue ceritain semua ya dari awal sampai akhir kita nginep. Begitu juga kejadian-kejadian yang dialamin sama Ivo. Gue ucapin makasih buat Paralang dan Erjel Satset yang akhirnya udah join membership. Tenang aja buat yang nggak join karena kita tetap konten kayak biasa. Tapi ini ada konten tambahan. Nah kalau konten tambahan ini kalian mau membership, sok monggo ayo. Itu aja yang pengen gue ucapin. Sekali lagi makasih Vo. Sehat-sehat, sukses selalu ya. Oke, sama-sama Bang. Dan ambil
pesan dari episode ini. Semoga tidak hanya menghibur, tapi juga ada pesan baik-baik yang kalian bisa ambil. Gue Fajar Ditya, RJ Raymond undur diri. Ciao.